Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. WhatsApp menuding pemerintah Rusia berupaya untuk memblokir akses komunikasi aman jutaan warganya. Ya, tuduhan ini muncul setelah Moskow mulai membatasi panggilan di aplikasi pesan populer tersebut. Pemerintah Rusia dilaporkan mulai membatasi sebagian layanan panggilan WhatsApp yang dimiliki Meta Platform, di mana Moskow beralasan bahwa platform asing gagal berbagi informasi dengan penegak hukum terkait kasus penipuan dan terorisme. Meski begitu, layanan pesan teks dan pesan suara WhatsApp masih bisa digunakan pengguna di Rusia. Ketegangan dengan penyedia teknologi asing semakin meningkat sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Sejumlah platform besar seperti Facebook dan Instagram sudah diblokir. YouTube diperlambat dan ratusan denda dijatuhkan kepada perusahaan asing yang tidak mematuhi aturan konten dan data di Rusia. WhatsApp menegaskan aplikasinya bersifat private dan terenskripsi ujung ke ujung serta menolak campur tangan pemerintah terhadap hak komunikasi warganya. Adapun WhatsApp menjadi aplikasi perpesanan paling populer di Rusia dengan hampir 97 juta pengguna bulanan per Juli 2025. Telegram berada di posisi kedua dengan lebih dari 90 juta pengguna, sedangkan VK Messenger yang dimiliki negara hanya menjangkau sekitar 17 juta orang. Layanan pemantauan daring melaporkan lonjakan keluhan pengguna terkait gangguan WhatsApp, terutama di wilayah Krasnodar, Rusia Selatan. Berbagai sumber, Haidek Channel. Pemerintahan Presiden Donald Trump dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengambil saham di Intel. Jika terjadi, langkah ini dapat mengubah peta kekuasaan industri semikonduktor Amerika Serikat dan memperkuat ketahanan teknologi domestik. Pemerintahan Presiden Donald Trump sedang berdiskusi dengan Intel tentang setidaknya memiliki saham di perusahaan chip raksasa yang sedang tertekan. Langkah ini menggambarkan penekanan baru administrasi terhadap intervensi negara dalam sektor strategis untuk mengukuhkan produksi semikonduktor domestik. Berita ini muncul setelah pertemuan antara Presiden Trump dan CEO Intel di Butan. Kabar yang dilaporkan Bloomberg dan Reuters menyebabkan saham Intel melonjak lebih dari 7% pada transaksi reguler di hari yang sama. Trump selama ini terkenal untuk mendorong investasi pemerintah, begitupun dalam industri kritis. Langkah serupa sudah dilakukan sebelumnya, termasuk kesepakatan penjagal emas pada US Steel dan aturan bagi Nvidia dan AMD dalam bisnis Cina. Intel dianggap sebagai aset strategis dalam rangka mengurangi ketergantungan Amerika pada Cina dan TSMC. Meskipun tentatif dan belum ada rincian resmi mengenai struktur saham atau nilai investasi, keputusan ini dikawal oleh pemerintah dan pasar. Jika terwujud, hal tersebut menandai kembali keran investasi negara dalam ekologi bisnis berbasis keamanan nasional. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, Honhai Precision Industry Co. atau Foxconn membukukan rekor laba bersih pada kuartal 2 2025. Laba bersih perusahaan asal Taiwan itu tembus 1,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 24 triliun rupiah, rekor tertinggi untuk periode tersebut. Laba bersih Foxconn pada April hingga Juni 2025 tercatat naik 27% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jika dibandingkan kuartal sebelumnya, pertumbuhannya mencapai 5%, menandai konsistensi kinerja perusahaan. Rekor tersebut mempertegas posisi Foxconn sebagai pemain kunci dalam industri teknologi global. Lonjakan penjualan server kecerdasan buatan atau AI menjadi pendorong utama capaian positif ini. Penjualan Foxconn secara keseluruhan naik 16% secara tahunan dan 9% secara kuartalan pada kuartal 2. Penjualan server AI bahkan melonjak lebih dari 60% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun Foxconn selama ini dikenal luas sebagai pemasok utama Apple, termasuk dalam produksi iPhone dan produk lainnya di China. Namun bisnis perusahaan Taiwan ini tak hanya terbatas pada Apple saja, Foxconn juga memproduksi peralatan AI dan bahkan tengah mengembangkan lini bisnis mobil listrik. Berbagai sumber, IDX Channel. Highlights pemirsa, pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada akhir pekan lalu berakhir tanpa terobosan terkait konflik Ukraina. Meski demikian, pemirsa, Trump menyebut pembicaraan antara dirinya dengan Putin berjalan produktif, sementara Putin mengusulkan pertemuan lanjutan di Moskow.
Gedung Putih sebelumnya menurunkan ekspektasi atas pertemuan yang berlangsung di Alaska yang awalnya dipandang sebagai upaya untuk mendorong gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, menyebut pertemuan itu sebagai sesi mendengarkan bagi Presiden. Usai pertemuan, Trump menegaskan tidak ada yang benar-benar disepakati antara kedua belah pihak. Lebih lanjut, ia memastikan akan berkoordinasi dengan NATO dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk memberikan pembaruan terkait hasil pertemuan dengan Putin. There's no deal until there's a deal, but we had an extremely productive meeting and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. Produk domestik bruto Uni Eropa tumbuh 0,2% pada kuartal 2 2025 sejalan dengan estimasi awal. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya perbaikan meski diwarnai perbedaan kinerja antar negara anggota. Produk domestik bruto atau PDB Uni Eropa tumbuh 0,2% pada kuartal 2 2025 sejalan dengan estimasi awal, di mana Rumania mencatat pertumbuhan kuartalan tertinggi sebesar 1,2%, ditutup Polandia 0,8% serta Spanyol, Slovenia dan Bulgaria masing-masing 0,7%. Sebaliknya, Irlandia justru mencatat kontraksi terbesar sebesar 1%, sementara Jerman dan Italia turun tipis 0,1%. Perbedaan capaian ini menegaskan ketimpangan kinerja ekonomi antar negara anggota UE. Perekonomian kawasan Euro hanya tumbuh 0,1% secara kuartalan pada April hingga Juni 2025, sesuai dengan ekspektasi pasar. Pertumbuhan terbatas ini mencerminkan tantangan besar yang masih dihadapi kawasan, terutama akibat lemahnya konsumsi dan investasi. Meski begitu, laju positif tetap memberi sinyal bahwa kawasan Euro belum masuk ke jalur resesi. Lapangan kerja di kawasan Euro dan Uni Eropa naik 0,1% secara triwulan pada kuartal 2 2025. Secara tahunan, pertumbuhan ketenaga kerjaan mencapai 0,7%, menunjukkan daya tahan pasar tenaga kerja di tengah tekanan ekonomi. Adapun UE yang kini beranggotakan 27 negara masih mengandalkan kekuatan 3 ekonomi besar, yaitu Jerman, Prancis, dan Italia dalam menopang pertumbuhan regional. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, perekonomian China melambat di hampir semua sektor pada Juli 2025. Ya, lesunya aktivitas perekonomian disinyalir imbas pengetatan Beijing terhadap perang harga serta dampak lanjutan tarif impor yang dikenakan pemerintah Amerika Serikat. Perekonomian China melambat di hampir semua sektor pada Juli 2025. Aktivitas pabrik, investasi, dan penjualan retail mengecewakan ekspektasi, dipengaruhi pengetatan Beijing terhadap perang harga, serta dampak lanjutan tarif impor dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Data Biro Statistik Nasional atau NBS menunjukkan produksi pabrik dan tambang hanya naik 5,7% secara tahunan, terendah sejak November dan di bawah proyeksi. Selanjutnya, penjualan retail tumbuh 3,7% year on year, terendah sepanjang tahun ini dan melambat dari 4,8% pada bulan sebelumnya. Pertumbuhan investasi aset tetap dalam 7 bulan pertama 2025 juga turun menjadi 1,6%, seiring kontraksi sektor properti yang semakin dalam. Tingkat pengangguran perkotaan naik menjadi 5,2% melebihi perkiraan. Adapun pelemahan tersebut terjadi setelah pertumbuhan kuat di awal tahun memberi ruang bagi Beijing untuk menahan stimulus tambahan. Pimpinan tertinggi telah mengisyaratkan akan mempertahankan langkah dukungan yang sudah direncanakan sambil menambah bantuan jika diperlukan tergantung perkembangan data ekonomi. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, di tengah tekanan tarif impor Amerika Serikat, ekonomi Jepang tercatat tumbuh sebesar 1% pada kuartal 2 2025. Pertumbuhan ekonomi yang melampaui ekspektasi tersebut ditopang oleh investasi bisnis yang melonjak 1,3%, serta konsumsi rumah tangga yang naik tipis 0,2%. Pertumbuhan ekonomi Jepang mencapai 1% pada kuartal 2 2025 atau melampaui ekspektasi seiring dengan kuatnya permintaan domestik yang memberi angin segar bagi Perdana Menteri Shigeru Ishiba di tengah kebijakan tarif impor Amerika Serikat dan tekanan politik internal. Produk domestik bruto tercatat naik 1% secara year on year dalam periode April hingga Juni 2026, sementara itu angka pertumbuhan pada kuartal sebelumnya direvisi menjadi tumbuh 0,6%. Pertumbuhan terutama ditopang investasi bisnis yang melonjak 1,3%, jauh di atas perkiraan 0,7%, serta konsumsi rumah tangga yang naik tipis 0,2%. Ekspor bersih menyumbang 0,3% terhadap pertumbuhan meski menghadapi tarif Amerika Serikat yang lebih tinggi.
Ekspor bertahan dalam hitungan real berkat pemangkasan harga jual untuk mempertahankan pangsa pasar dan percepatan pengiriman sebelum tarif 10% dinaikkan menjadi 25%. Data PDB kuartal 2 2025 menjadi yang pertama mencerminkan dampak tarif timbal balik dan bea mobil yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai April. Selama periode tersebut, Jepang menghadapi tarif dasar 10% serta bea masuk 25% untuk mobil, sedangkan pajak 25% untuk baju Amerika Serikat yang diberlakukan Maret lalu digandakan pada awal Juni. Sementara itu pada awal Agustus, pemerintah memangkas proyeksi pertumbuhan real tahun fiskal berjalan menjadi 0,7% dari sebelumnya 1,2%. Sebagai akibat prospek ekonomi global yang memburuk imbas kebijakan perdagangan Trump. Berbagai sumber, iDeck Channel.